Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendata 2021, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa permasalahan berkaitan dengan aplikasi PK21 yang dimana kita input akan tapi progres kerja kita masih 0%, ya. Dari lonceng itu juga tidak muncul, ya. Kemudian kita sudah mengerjakan di dalam keadaan offline, ya. Di sini saya akan menjelaskan, silahkan subscribe dan like apabila nanti bermanfaat. Kemudian bagikan ke kawan-kawan, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan pendata lainnya. Nah, di sini ada beberapa hal, ya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita menginput data entry atau kita input data di dalam aplikasi PK21. Jadi silahkan diperhatikan, pilih salah satu mana yang menurut Bapak Ibu yang menjadi permasalahan, ya. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa permasalahan, ya. Di situ bagaimana tips untuk kelancaran input data PK 2021, ya. Di sini sudah rata-rata sudah kebanyakan sudah fix. Kemudian kapan penggunaan input aplikasi PK21 ini harus online, ya. Jadi pada saat pertama kali akses, pada saat login dan untuk mengirimkan data keluarga yang sudah lengkap tersimpan, itu baru kita harus online, ya. Jadi apakah kita bisa menginput secara offline? Contohnya data belum komplit, kita bisa simpan di bagian draft. Kita bisa simpan input data keluarga dapat dilakukan juga secara offline atau mode pesawat. Nah, kalau seandainya datanya itu belum selesai, kita bisa masukkan ke bagian daftar draft. Daftar draft ini itu adalah data yang belum selesai, ya. Data belum selesai kita bisa simpan di draft, ya. Tuh. Kita juga bisa mengerjakan secara offline. Kemudian kalau Bapak Ibu sekali misalnya kan menggunakan browser. Terus kemudian bagaimana cara install kita supaya tidak gampang masuk ke dalam browser, ya. Cara install aplikasi PWA PK 2021 dari Chrome. Nanti kan akan muncul di bawah itu ada tulisan install aplikasi di saat kita masuk di Chrome. Jadi kita nggak perlu masuk ke Chrome, kita langsung masuk ke aplikasi PK21 seperti ini. Ini kan di atas ini, di atasnya sini tidak ada www.bkn atau PK dan lain sebagainya. Ini aplikasi sudah masuk ke dalam aplikasi. Kemudian di sini kita lanjutkan. Di sini ada bahasa apakah jika memencet tombol hapus pada aplikasi input maka data server akan juga terhapus? Jawabannya adalah ya. Di saat aplikasi ini kita hapus, maka secara otomatis data yang ada di server itu nanti juga akan terhapus, ya. Kemudian pendata sudah simpan data keluarga tapi statusnya masih kosong atau belum terkirim atau belum ada status valid atau unvalid anomali dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat, ya. Di situ caranya kita refresh. Kalau sampai sudah beberapa kali kita refresh akan tapi belum muncul, kita tunggu saja, nanti ada balasan dari server pusat berkaitan dengan status warga yang telah kita data. Kemudian pada daftar keluarga ketika klik refresh, data malah menghilang dari list. Itu gimana caranya? Data yang telah masuk server itu tidak hilang. Data akan tampil di list daftar keluarga kembali.
saat sudah kita online kan, data yang berhasil tersimpan di server ditandai status yang sudah muncul. Jadi yang belum muncul, saat kita contohnya kita pindah server atau kita pindah tempat pengerjaan dari HP ke laptop, itu menunjukkan bahwasanya kita harus menunggu balasan dari pusat. Nanti kan setelah kita refresh, data itu akan masuk. Kemudian muncul halaman untuk mengisi anggota keluarga dan tidak bisa lanjutkan apabila dikosongi. Jika seluruh anggota keluarga itu sudah terisi, kemudian muncul halaman isian data anggota keluarga dan tidak bisa lanjutkan. Jika data kosong karena sudah tidak ada anggota keluarga yang lain, maka cek isian jumlah anggota keluarga pada form data kependudukan. Kita contohkan. Ya. Di sini kan ada form, ya. Ada form seperti ini ya. Kita masukkan nomor rumah, kita sudah masukkan, kemudian nomor urut telepon kita sudah masukkan. Nah, jumlah anggota keluarga. Saat kita masukkan 3 dan kita masukkan 4 di sini, maka nanti akan ada sisa 1 keluarga atau sisa anggota keluarga yang harus kita masukkan. Jadi ini harus benar sesuai dengan jumlah keluarganya ada berapa. Jumlah anggota keluarga termasuk kepala keluarga. Kalau ini nanti kelebihan, maka ini nanti datanya juga tidak akan selesai. Kita ingin 3 selesai tapi kita masukkan 4, maka tidak akan selesai. Kita kembali ke masalah yang lain, ya. Pada saat mulai mengisi form data kependudukan ada notifikasi. Nah, kalau yang sudah ada notifikasi terdapat data yang sama dan tidak dapat dilanjutkan, cek pada daftar draft. Itu yang belum dikirim ke pusat, itu masih berupa daftar yang tersimpan di dalam penyimpanan HP kita. Dan data keluarga, apakah ada data dengan nomor urut keluarga yang sama, itu juga kita perlu cek. Kemudian edit sesuai nomor urut keluarga yang sudah kita buat pemetaan. Kemudian hubungan dengan kepala keluarga itu istri, tidak otomatis muncul pada anggota keluarga yang diinput setelah kepala keluarga dengan status kawin. Cek jenis kelamin kepala keluarganya laki-laki atau perempuan, atau umurnya mungkin. Jika status kepala keluarga adalah kawin, pasti jenis kelamin adalah laki-laki. Itu perlu diperhatikan. Ibu kandung tidak muncul. Anggota keluarga dengan hubungan dengan kepala keluarga anak-anak, cek jenis kelamin kepala keluarga. Daftar nama pada kode ibu kandung hanya akan muncul jika terdapat anggota keluarga dengan jenis kelamin perempuan. Tuh. Terus bagaimana mengisi kode ibu kandung untuk anak yang bukan anak kandung? Jika ibu kandung tidak terdapat dalam form yang sama, pilih kode ibu kandung 00. Nah, pada blok sumber mendapatkan pelayanan itu periksa kembali jawaban blok KB nomor 7, jenis alat obat kontrasepsi. Ya, jika jawaban blok KB nomor 7 MOW dan MOP, maka pilihan jawaban pada blok KB nomor 8 hanya muncul rumah sakit pemerintah, Polri, dan rumah sakit swasta. Nah, kita masuk di sini. Apakah harus klik perbaharui data, simpan data pada halaman preview edit data di bagian akhir form sesi wawancara? Setelah kita selesai, apakah kita harus simpan? Jawabannya adalah iya. Kemudian tidak lanjut ketika input data duda atau dengan anak, padahal di kolom ibu kandung pada anak sudah dipilih 00. Pada saat mengisi data pada form anak kode ibu kandung, biar default
atau 00 tidak perlu diklik. Masalah tersebut terjadi ketika klik kode ibu dan tersentuh tulisan kode ibu, bukan 00 kodenya. Tip sudah terlanjur supaya bisa lanjutkan save as di dalam draft, kemudian edit data draft. Nah, itu beberapa permasalahan yang terjadi yang dapat kita untuk menyelesaikan permasalahan ibu-ibu kader supaya lebih mudah dalam penginputan dalam aplikasi PK21 ya. Jadi perbedaan yang perlu kita ketahui, perbedaan antara menu daftar keluarga dan daftar draft itu, kalau daftar draft itu berisi data yang belum terisi penuh, belum lengkap dan tersimpan mode save as draft. Jadi daftar keluarga berisi list data yang sudah terisi penuh, jadi sudah lengkap. Itu jadi bedanya. Jadi jangan salah, yang masuk di draft itu menunjukkan datanya belum lengkap, tapi kalau daftar keluarga itu data yang sudah lengkap. Nah, itu beberapa yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam PK21 untuk kawan-kawan Benata. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.